Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Natalia Denova, mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2020 dari Universitas Tanjung Pura. Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, saya akan berbagi beberapa hal nih ke kalian. Apa sih yang akan saya bagikan? Coba tebak, apa sih hal penting apa yang penting bagi anak komunikasi? Yes, tepat sekali, teori komunikasi sangat penting bagi anak komunikasi untuk mengerti dan memahaminya. Dan kali ini aku akan membagikan 25 teori komunikasi yang ada dalam ilmu komunikasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, teori agenda setting atau pengaturan agenda merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cohen, Maxwell MC Combs, dan Donald Shaw. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori ini sendiri adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Terdapat dua asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian mengenai pengaturan media, yaitu bahwa pers dan media tidak merefleksikan kenyataan yang sebenarnya setelah dilakukan penyaringan dan konsentrasi media terhadap beberapa isu dan subjek mengajak publik untuk menerima isu tersebut lebih penting dari isu lainnya. Sebagai contoh, ada banyak sekali isu yang ada di Indonesia, baik itu tentang rasisme, politik maupun corona. Namun dari antara semua isu yang ada, hanya salah satu saja yang dinaikkan atau dijadikan berita utama yang akan dibahas hampir oleh setiap media. Nah, inilah contoh dari agenda setting. 2. Teori sistem ketergantungan media atau dikenal pula dengan media sistem dependensi teori atau kita kenal juga dengan dependensi teori. Nah, teori ini menyatakan bahwa media bergantung pada konteks sosial dan pertama kali dirumuskan oleh Sandra Bone-Lukács dan Melvin DeFleur. Mereka memandang bahwa bertemunya media dengan halayak didasarkan atas 3 perspektif, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Asumsi teori ini memandang bahwa dependensi relatif halayak terhadap sumber media massa jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya merupakan suatu variabel yang harus ditentukan secara empiris. Semakin besar kadar dependensi halayak terhadap media massa dilihat dari segi perolehan informasi dan semakin tinggi kadar kritis serta ketidakstabilan masyarakat, maka akan semakin besar pula kekuasaan yang dapat dimiliki oleh media atau kekuasaan yang dikaitkan dengan peranannya. Besarnya ketergantungan seseorang pada media ditentukan dari dua hal. Pertama, individu akan condong menggunakan media yang menyediakan kebutuhannya lebih banyak dibandingkan dengan media yang hanya sedikit. Sebagai contoh, saya menyukai gosip. Tentu saya akan membeli tabloid gosip dibandingkan membeli koran Tribun, di mana porsi gosip tentang artis hanya disediakan 2 kolom di halaman belakang. Tetapi untuk orang yang tidak menyukai gosip mungkin tidak tahu bahwa tabloid gosip itu ada, dan katakanlah bahwa mereka pikir seperti tabloid gosip itu sama sekali tidak ada dan mereka tidak peduli tentang artis di 2 kolom halaman belakang yang ada pada Tribun. Kedua, persentase ketergantungan juga ditentukan oleh stabilitas sosial saat itu. Nah, bila keadaan dalam stabil, kita akan lebih bergantung atau percaya pada koran untuk mengetahui informasi jumlah korban bentrok fisik antara pihak keamanan dan pengunjuk rasa. Namun, hal yang berbeda terjadi bila keadaan negara sedang stabil. Kita akan lebih percaya pada institusi-institusi negara atau masyarakat untuk memperoleh yang namanya informasi. Kemudian, yang ketiga, kita akan membahas yang namanya teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974 ini menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Frasa spiral of silence mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresikannya. Sementara itu, mereka yang berpikir dirinya sebagai minoritas akan menekan pandangannya. Para inovatif dan agen perubahan tidak takut dalam menyuarakan pendapat yang berbeda sebagaimana mereka tidak takut terhadap isolasi. Nah, contohnya ada kasus menistakan agama.
Kaum mayoritas beropini bahwa seseorang itu menista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya, dia tidak menista agama. Di sini, opini kaum mayoritas menekan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa seseorang itu menista agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritas yang diterima oleh masyarakat. 4. Teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambah pulanya kesenjangan pengetahuan antar mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit. Intinya adalah, seiring dengan semakin canggihnya teknologi sebagai media massa dan juga biaya yang semakin meningkat, tentunya media massa tersebut hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki sosial ekonomi tinggi saja. Akibatnya, kesenjangan atau gap antara masyarakat sosial ekonomi tinggi dan rendah juga akan semakin melebar, dan juga masyarakat dengan sosial ekonomi tinggi akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena mendapatkan informasi lebih cepat. Teori ini terlihat ketika masa pemilihan presiden. Nah, ketika itu pada kampanye tentu saja akan keluar ide maupun gagasan baru, dan terlihat bahwa masyarakat yang berbeda pada segmen sosial ekonomi yang lebih tinggi memahaminya ketimbang masyarakat dengan segmen rendah, dan karenanya kesenjangan tersebut akan terus berkembang. 5. Teori imperialisme atau cultural imperialism theory. Nah, Dennis McQuill dalam bukunya Teori Komunikasi Massa mengatakan bahwa teori ini berasal dari teori sekaligus bukti awal mengenai peran media dalam pembangunan nasional. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Sejarah sederhana dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai yang diperkenalkan itu adalah nilai-nilai kapitalisme, dan karenanya proses imperialistis serta dilakukan secara sengaja atau disadari dan sistematis yang menempatkan negara yang sedang berkembang dan lebih kecil di bawah kepentingan kekuasaan kapitalis yang lebih dominan. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu budaya barat memproduksi hampir setiap yang ada dalam media massa, film, berita, komik, foto, dan sebagainya. Mereka menguasai seluruh yang ada di media massa karena pertama mereka memiliki uang. Dengan uang yang dimilikinya, mereka berbuat apa saja untuk memproduksi semua sajian yang ada di media massa dengan berbagai ragam sajian yang dibutuhkan media massa. Bahkan media massa yang ada di dunia barat ini telah dijalankan oleh kapitalis yang mengakibatkan media massa berubah menjadi lahan industri yang hanya memperhitungkan laba. Teori keenam, teori studi kultural kritis atau critical cultural studies theories. Teori ini menitik beratkan pada peran sosial media massa dan bagaimana media dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan di antara beragam subkultural dan menjaga status quo. Para ahli meneliti bagaimana media berhubungan dengan berbagai masalah seperti ideologi, ras, kelas sosial, dan gender. Kemudian, media tidak hanya dilihat sebagai sebuah refleksi budaya, tapi juga sebagai produser budaya mereka sendiri. Penekanannya adalah pada bagaimana struktur sosial dan politik mempengaruhi komunikasi bermedia dan bagaimana dampak hubungan kekuasaan dalam menjaga atau mendukung kekuasaan tersebut dalam masyarakat. Akhir-akhir ini banyak sekali tayangan-tayangan yang sedikit tidak bermutu. Salah satunya adalah sinetron-sinetron yang menayangkan sisi kemewahan. Dari situlah aktor atau pemain menggunakan pakaian modis, perhiasan mewah, mobil mahal, dan tindakan yang tidak sesuai. Secara tidak langsung, tayangan-tayangan itu telah merubah pemikiran seseorang dan memancing seseorang untuk bertindak sesuai yang dia tonton. Penonton itu cenderung ingin meniru gaya mewah yang ditonjolkan, mungkin keinginan untuk mempunyai mobil mewah, perhiasan, fashion modis, dan hal-hal lain. Dari sinilah acara atau tayangan itu akan merubah seseorang menjadi lebih konsumtif. 7. Teori sosial kognitif atau social cognitive theory. Teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikolog, Albert Bandura, sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat,
kemudian mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Dalam kehidupan kita, di Universitas Tanjung Pura kita bisa melihat banyak sekali contoh pada teori sosial kognitif. Contoh yang bisa kita temukan dan pahami, salah satunya adalah ketika kita terpengaruh atau cenderung meniru kata-kata "asyal". Kata ini dipopulerkan melalui media online yaitu YouTube oleh YouTuber Atta Halilintar. Banyak juga dari mahasiswa yang menirukan gaya berbicara tersebut di Universitas Tanjung Pura. Teori sosial kognitif bisa juga digunakan menjadi riset untuk meneliti efek jumlah atau feedback yang dihasilkan dari subscriber Atta Halilintar yang ada di Universitas Tanjung Pura. Karena mengucapkan kata asyap itu adalah sebuah trending kekinian yang lagi hits di masyarakat umum, dan juga alasan lain karena media lebih maju daripada yang kita tahu secara individu. 8. Teori pengembangan atau kita kenal juga dengan cultivation theory. Teori pengembangan ini adalah suatu teori yang mendekatkan yang dibangun oleh Profesor Georgie Gerbner. Dia memulai proyek penelitian mengenai indikator-indikator budaya pada pertengahan tahun 1960-an. Penelitian ini untuk mengkaji apakah dan bagaimana menonton televisi dapat mempengaruhi ide atau gagasan pemirsa mengenai dunia. Berdasarkan pendapat para peneliti, televisi adalah pendongeng utama di dalam masyarakat masa kini. Selain itu, televisi juga telah menjadi sumber utama sosialisasi bagi masyarakat. Televisi juga menampilkan sebuah mainstream atau pandangan yang seragam mengenai dunia saat ini. Selain itu, terdapat beberapa tema yang secara konsisten diangkat ke layar televisi yaitu kekerasan, peran gender secara stereotip, dan berbagai macam program virtual lainnya. Semakin sering seseorang menonton televisi, maka ia akan semakin percaya bahwa kenyataan yang ada dalam tayangan televisi sama dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, pemirsa kelas berat akan merasa bahwa dunia tempat ia tinggal adalah tempat yang paling berbahaya. 9. Teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory. Apa sih teori ini? Teori hipodermik disebut juga dengan magic bullet atau stimulus respon teori. Menurut teori ini, media massa memiliki dampak yang sifatnya langsung, segera serta kuat terhadap halayak massa. Media massa pada kurun waktu 1940-an hingga 1950-an digambarkan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan perilaku. Beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap teori kuatnya dampak media massa adalah berkembangnya popularitas radio serta televisi yang begitu cepat, munculnya industri-industri persuasi seperti periklanan dan propaganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Payne Fund pada tahun 1930-an yang menitikberatkan pada motion pictures terhadap anak-anak, serta monopolisasi media massa yang dilakukan oleh Hitler selama Perang Dunia II untuk menyatukan rakyat Jerman di belakang partai Nazi. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa dapat mempengaruhi sebagian besar kelompok orang secara langsung dan seragam. Dengan cara apa? Dengan cara membombardir mereka dengan pesan-pesan yang sesuai yang dirancang untuk memantik respon yang diinginkan. 10. Teori dua tahap atau two-step flow theory. Teori dua tahap diformulasikan oleh Paul F. Lazarsfeld dan kawan-kawan berdasarkan hasil survei terhadap pemilih. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hubungan sosial informal memegang peranan dalam memodifikasi perilaku, yang mana masing-masing individu memilah isi media kampanye. Studi ini juga mengindikasikan bahwa berbagai ide atau gagasan seringkali mengalir dari radio atau surat kabar kepada pemuka pendapat dan daripada mereka kemudian disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kelompok sosial informal memiliki beberapa tingkatan dalam memengaruhi orang-orang dan cara mereka memilah isi media dan bertindak terhadapnya. 11. Symbolic interactionism atau teori interaksi simbolik digagas oleh George Herbert Mead pada tahun 1934 melalui bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society.
Teori interaksi simbolik berusaha untuk menggambarkan bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk membentuk makna, bagaimana manusia menciptakan serta menampilkan dirinya sendiri, dan bagaimana manusia menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan masyarakat dengan cara bekerja sama dengan orang lain. 12. Fundamental Interpersonal Relationship Orientation atau FIRO. Teori ini merupakan sebuah teori yang dikenalkan oleh William Schultz pada tahun 1958. Teori ini menekankan pada 3 macam kebutuhan manusia, yaitu inklusi, kebutuhan memegang kontrol, dan kebutuhan afeksi. 13. Action Assembly Theory atau teori produksi pesan. Ini digagas oleh John Green pada tahun 1984. Teori ini berusaha untuk menjelaskan asal-muasal pemikiran yang dimiliki oleh manusia dan proses cara manusia mengartikan pemikiran-pemikiran itu ke dalam bentuk komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. 14. Attribution Theory atau teori atribusi. Fritz Heider adalah seorang ahli yang mempublikasikan teori ini, menyajikan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu menafsirkan perilaku dirinya sendiri dan perilaku orang lain. Setiap orang termotivasi untuk memahami perilaku dan menjelaskan pola perilaku. Orang mengembangkan penjelasan personal tentang motif-motif orang lain beserta maknanya yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan orang terhadap orang lain. 15. Teori konstruktivisme. Teori ini digagas oleh J. Delia dan kawan-kawan pada tahun 1980. Teori ini berupaya untuk menjelaskan mengapa beberapa orang lebih sukses dalam mencapai tujuan komunikasi interpersonal dibandingkan dengan orang lain. Teori ini juga memprediksi orang yang lebih kompleks secara kognitif akan lebih sukses karena kemampuannya dalam menggunakan logika rancangan retoris dalam menyampaikan pesannya. 16. Teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory dikenalkan oleh Judy Burgon pada tahun 1970. Teori ini berpendapat bahwa penafsiran sebuah pesan tidaklah sesederhana apa yang dikatakan dan bagaimana hal itu dikatakan. Ketika apa yang diharapkan tidak terjadi di dalam sebuah interaksi, maka kita akan memberikan perhatian lebih terhadap berbagai kejadian atau peristiwa. Hal buruk terjadi manakala seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan verbal dan non-verbal. 17. Social Exchange Theory atau teori pertukaran sosial. Teori ini digagas oleh John Tibaut dan Harold Kelly. Teori ini didasarkan pada pertukaran reward dan cost untuk menghitung nilai-nilai keluaran yang berasal dari berbagai situasi yang berbeda bagi individu. Orang akan berupaya untuk mengurangi akibat yang harus dibayar serta memaksimalkan reward dan kemudian menjadikannya dasar dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain. 18. Teori penetrasi sosial atau social penetration theory. Teori ini digagas oleh Irving Alman dan Dalmas Taylor. Teori ini membuat prediksi tentang pengembangan hubungan yang didasari pada berbagai tingkatan pengungkapan atau penyingkapan diri, self-disclosure. Teori penetrasi menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan yang dibangun, komunikasi bergerak dari tingkatan hubungan yang tidak memiliki kedekatan ke tingkatan hubungan yang memiliki kedekatan yang lebih dalam dan lebih pribadi. Semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama orang lain, maka kita akan semakin terbuka kepada orang lain. 19. Teori manajemen koordinasi makna atau coordinative management of meaning dikenalkan pertama kali oleh Barnett Peirce dan Vernon Conen di akhir tahun 1970. Nah, mereka ini berpendapat bahwa komunikasi merupakan pusat untuk menjadi manusia dan karenanya manusia menciptakan realitas percakapannya sendiri. Menciptakan makna dalam interaksi dicapai dengan menerapkan beberapa aturan berdasarkan isi komunikasi, tindakan yang dilakukan, situasi hubungan antar komunikator, latar belakang masing-masing individu, dan pola-pola budaya. Tujuan komunikasi tidak semata-mata untuk mencapai kesepakatan, melainkan yang ingin dituju adalah mencapai koordinasi yang dapat dilakukan oleh komunikator. 20. Teori akomodasi komunikasi. Communication Accommodation Theory dikembangkan oleh Howard Giles dan kawan-kawan kisaran tahun 1960 hingga 1970. Nah, teori ini menjelaskan ketika berkomunikasi, orang mencari hal-hal untuk mengurangi atau menambah perbedaan antara dirinya dan orang lain. Mereka melakukannya dengan cara berkomunikasi seperti orang lain atau membuat komunikasinya lebih memiliki perbedaan dibandingkan dengan yang lain. 21. Teori hubungan pengembangan atau
dikenal juga The Relationship Development Model, disajikan oleh Mark Knapp pada tahun 1980. Model ini menjelaskan tahapan yang mengidentifikasi dan mengembangkan pemahaman tentang pengalaman komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dalam kerangka perubahan dalam tingkatan kedekatan. Model ini berguna untuk diterapkan dalam semua situasi di mana komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi terjadi. Model ini juga relevan bagi hubungan romantis seperti hubungan platonik atau hubungan gender yang sama. Kemudian 22, teori tindakan. Speech Act Theory dikenalkan oleh John Austin pada 1960 dan kemudian dikembangkan lagi oleh John Searle sekitar tahun 1970. Teori ini mengupas bagaimana orang mencapai segala sesuatunya dengan menggunakan kata-kata dan menjelaskan orang bagaimana menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan. 23, Reduction Theory atau kita kenal juga dengan teori reduksi ketidakpastian, dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese. Teori ini mengasumsikan bahwa orang ingin berinteraksi yang stabil dan dapat diprediksi yang dapat membantunya mengurangi ketidakpastian tentang orang lain dan berbagai kejadian atau peristiwa lainnya. Teori ini memberikan pandangan bagaimana ketidakpastian dapat memberikan motivasi perilaku komunikasi, khususnya pencarian jenis-jenis informasi, timbal balik, kedekatan verbal, dan lain-lain. 24. Teori etika atau politeness theory dikenalkan oleh Penelope Brown dan Stephen Levinson pada tahun 1980. Teori ini berpendapat bahwa orang akan menggunakan pesan-pesan yang berbeda tergantung pada persepsinya terhadap situasi dan pendengar. Teori ini menitikberatkan bagaimana orang membentuk pesan-pesan yang ditujukan pada satu atau dua aspek wajah serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pesan. And the last adalah teori relasional dialect theory atau teori penghubung dialek. Ini disajikan oleh Leslie Baxter. Teori ini menyajikan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi individu dan negosiasi secara internal. Teori relation dialectics berpendapat bahwa dalam suatu hubungan terdapat 3 dialektik atau rangsangan keinginan, yaitu integration separation, stability change, dan expression privacy. Halo hai teman-teman, gimana? Kalian udah mendengarkan kan 25 teori komunikasi yang ada dalam ilmu komunikasi? Apakah di ilmu komunikasi hanya ada 25 teori saja? Tentu tidak, ada banyak sekali teori komunikasi yang ada dalam ilmu komunikasi. Nah, kalau kamu tertarik, kamu bisa cek di video-video selanjutnya. Sekian dari saya dan terima kasih.